Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu kuala tidak mungkinan. Cuma seorang ibu tidak cakap. Batu kuala tidak mungkinan dipakai mengisi pengajian malam hari. Amun adu salam, tolong dijawab semangat. Terus ayo kan ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sedari. Ibu yang jawab salam semoga semakin disayang suami. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya hormati, terkhusus buat pengurusnya, tadi ada penasehatnya, orang tua kami, orang tua kita semua, semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau, usianya, Imam, Khatib, Bina dan Wali. Tadi juga ada masjid tetangga, masjid kelas dengan masjid Baitur Rahman. Ada satu lagi masjid Muhajirin ini ternyata masjid pendatang. Dan tadi ada unsur pemerintahan yang hadir, ada kelurahan, RT, RW-nya, Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah dan juga sempat hadir di malam hari ini. Ya, insya Allah berikan keberkahan dalam usianya. Terkhusus buat ibu-ibu dalam ini Indonesia banget. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan sehingga tetap bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk jamaah khususnya di lingkungan Masjid Raudhatul Jannah. Dan terkhusus buat anak-anak Risma, ini mana? Oh ya, izin ya, kalau nak keluar tuh izin sudah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita salamu ya. Karena tadi kata sambutan tadi telah menyampaikan banyak. Aduh, tumpul. Khawatir kalau terlalu malam dingin. Ngomongkan dingin itu tempat lagi makan gitu. Jadi kita dikit baik. Yang penting intinya tuh kita cinta dengan Rasul. Ciri-ciri cinta itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka berhasil acara kita malam hari. Tapi kalau banyak melenggang, perintah Rasul tidak diikuti, maka gagal acara kita malam ini. Karena target acara kita malam ini Rasul itu jadi teladan, jadi contoh. Cuma itulah target kita. Nah, apa yang tidak dicontoh, maka itu kita kicikkan malam ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan takdirnya kita berjodoh malam hari ini. Jadi luar biasa memang. Kalau jodoh itu memang tak kemana-mana. Kalau jodoh, tapi kalau tidak jodoh, aku kan tetangga, tidak dapat. Ada yang tak kemana-mana yang kawan, tapi tidak jodoh, tidak tunggu. Yang tidak ketahuan, tidak sekawan, jodoh ketemu. Kalau yang orang kawan dapat orang Jawa. Itu kenapa ada jodoh? Maka malam hari ini kita berjodoh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jodoh dalam agenda dakwah. Maka alhamdulillah. Semoga ini membawa keberkahan dan menjadi catatan amal. Karena saya ngeri, Pak. Kalau pertemuan kita ini tidak dicatat sebagai amal soleh, maka ngeri. Lah capek kita, lah berubah, berubah kan? Tidak tahu. Lah begadang, mata lah merah, suara lah habis segala suara, tidak dapat pahala atau meningkat. Sementara kita akan melukis semuanya tidak dicatat sebagai amal soleh. Ibu-ibu lah habis suaranya menendang, tidak dicatat sebagai amal soleh, itu mengerikan. Bapak-bapak lah jauh-jauh datang, tidak tercatat sebagai amal soleh, itu mengerikan. Maka berharap kita kepada Allah perjumpaan kita kali ini menjadi nikmat dan tercatat sebagai amal soleh. Karena kita
bertahmid. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita atas nikmat Allah. Karena banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seandainya kita ingin menghitungnya, la tuhsuha, kata Allah. Tak akan mampu kau menghitung nikmat Allah itu kalau kau ingin berhitung. Gak usah menghitung yang jauh. Yang dari kita saja, seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tak akan mampu kamu. Ayo kita mulai dari mana yang mau dihitung nikmat Allah. Dari tubuh ini saja. Sesungguhnya yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat ini kalau mau diuangkan gak ada yang mau dibeli. Orang yang paling kaya sekalipun penduduk kalau kita bayar. Saking banyaknya nikmat Allah. Yuk kita hitung. Dari segi bernapas, masih bernapas semua? Masih. Kalau tidak bernapas tidak jadi makan tumpeng tadi. Orang makan. Bapak dan Ibu, dari bernapas saya membaca sebuah artikel tentang kesehatan harga. Dari unsur oksigen dan nitrogen untuk satu orang itu menghabiskan uang 185 juta. 185 juta sehari. Halo. Kalau seandainya mau beli sanggup tak beli? 185 juta sehari itu baru dua unsur, belum yang di dalam. Belum paru-parunya, belum saluran ke dalamnya. Ya Allah, kaya sekali Allah dan diberikan kepada kita nikmat itu sehari 185. Kalau sebulan 185 kali 30 kira-kira berapa? Ada? Bener. Ngitungnya bener. Itu kalau ngitung pakai kalkulator itu di awalnya huruf error. Kalkulator error gitu. Jadi untuk bernapas di sebulan menghabiskan 5,5 miliar. Sebulan ada tak bergaji 5,5 miliar? Nggak ada. Kalaupun ada yang bergaji 5,5 miliar, itu dikhawatirkan. Karena di Indonesia ini makan yang paling tinggi gajinya mungkin sekitar 10, 20 itu udah tinggi. 70 juta gaji hakim. Kalau misalnya minta beli, nggak mampu juga dia beli. 185 sehari. Kalau sebulan itu sekitar 5,5 miliar. Kalau setahun berarti 5,5 kali 12 berapa? 6,6 triliun. Makanya kalau kita menghitung tentang nikmat Allah, merenungkan tentang nikmat Allah yang ada pada diri kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tak peduli dengan nikmat. Enggak peduli dia yang diberi oleh Allah, tak peduli dia. Padahal syukur ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Dan bersyukur ini sego berat. Makanya Allah mengingatkan kepada kita sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Ibu kalau berkawan dengan orang yang pandai bersyukur lemah tak? Lemah ya? Kalau berkawan dengan kawan yang pandai berterima kasih ya lemah tak? Tunjuk mulai diri, alhamdulillah, terima kasih Mas Yamu, pagi datang boleh rendah. Terima kasih ya Mas Yamu, datang boleh rendah. Pagi datang tak kunjung ya datang. Terima kasih. Kalau berterima kasih. Tapi kalau dapat kawan yang tidak berterima kasih itu 5 kali. Tunjuk juga yang umumnya ya. Boleh juga yang baik. Tidak dikasih yang mobil, berlebihan. Dikasih mobil. Ya Allah, jadi orang yang tidak pandai bersyukur itu paling tidak enak urusnya. Tidak pandai berterima kasih, yang dilihat. Orang yang tak pernah main, dia ngomong tak pernah main. Dia main, cuma main baik, bawa oleh-oleh. Dia main bawa oleh-oleh, cuma salah sekilo. Salah sekilo. Kemarin kita main, dia ngomong kita main. Kini main, dia bawa oleh-oleh. Lah bawa oleh-oleh, dia ngomong dulu. Jadi manusia itu berat dia bersyukur. Maka bersyukurlah bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Itu bernafas 6,6 triliun. Coba kalau di rumah isinya 2 kaki ini berarti 12 triliun setahun. Kalau isi rumahnya ada anaknya 12 misalnya, itu nggak berapa itu? Baru urusan nafas. Orang yang paling kaya sekali pun sudah angkat tangan. Nggak akan mampu dia ketemu memenuhi untuk membeli urusan nafas. Jadi saking banyak yang cepat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita karena diberi gratis. Bapak dan Ibu, oleh karena itu mari kita perbanyak bertasbih, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu
wa taala dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita yang akan kita bicarakan malam hari ini sudah barang tentu hanya secuil. Karena kalau mau dibicarakan semua yang pertama kapasitas ustaz mungkin tidak sampai. Lalu yang kedua waktu tidak cukup. Tumpang tadi bukan ingin bangai. Kalau dihabiskan kan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Maka dia pantas untuk menjadikan sebagai suri tauladan. Tidak ada suri tauladan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ujung, sebagai patokan kita. Tidak ada. Karena semua kesuksesan itu selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau melihat dari sisi mana kita ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, halo? Anak-anak bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi mana? Dari segi keteguhannya di dalam menjalani hidup. Nabi kita itu belum lahir bapaknya sudah mati. Baru 3 bulan dalam perut ibunya, bapaknya meninggal. Yatim masih dalam kandungan. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Tapi ketika dia lahir bersama ibu, umur 6 tahun ibu meninggal. Berat nggak kehidupan? Tapi Rasul cengeng nggak? Nggak cengeng Rasul. Dia tetap berdiri pada kakinya, memanfaatkan semua kompetensi yang ada. Lalu tinggal bersama Datu. Umur 8 tahun, Datu meninggal pula coba. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi itu habis. Bapaknya meninggal sebelum dia lahir, ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun, Datu juga meninggal ketika beliau berusia 8 tahun. Tinggal sama siapa beliau? Tinggal bersama mama. Di usia 8 tahun beliau sudah ikut aktif membawakan kambing, mandiri, tak ada cekeng. Rasul kita itu tidak kenal dengan gadget. Temennya sepatu tengok. Habis baterai itu ngecas. Capek duduk, guling. Capek guling, nunggi. Capek guling, nontak. Lah habis baterai itu, ngecas, orang itu tidur. Terjepit batu, pulang ambil HP lagi. Ya Allah. Tapi tidak ada di sini. Tengok, bersihkan. Aldo, itu Nabi kita. Jadi usia anak-anak menjadikan Rasul kita sebagai contoh, sebagai teladan bagi diri kita bertegak, berdiri di kakinya sendiri. Tidak cekeng. Ikut saya. Jadi anak-anak, sudah ada yang bisa menyetrika pakaiannya belum? Sudah? Alhamdulillah. Yang belum belajar. Tapi tengok, jangan sampai habis baju. Gosok, sekali gosok bolong, 2 kali baju, bolong gosok lagi, bolong celana, ya habis pakaian. Ditengok, ya itu belajar. Nah ini Nabi kita. Jadi dari segi silsilah keanakan, Bapak dan Ibu Nabi kita sudah menjadi contoh. Belum lagi masuk kepada kehidupan yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh bagi diri kita mulai dari susunan fisiknya. Nabi kita itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bau kukunya harum. Halo? Ibu senang tak dengan yang harum? Senang? Bapak-bapak jangan lupa pakai yang harum-harum. Ini ibu suka yang harum. Nabi kita tuh harum bukan karena pakai parfum, karena memang bau keringatnya harum. Maka istrinya itu menunggu kalau Rasul bakal pulang, gelap tubuhnya. Selesai itu indus, dicium-cium. Ibu pernah nggak kayak gitu? Lakinya baru balik dari tempat kerja ditunggu depan pintu. Laki bukan. Oh no. Kenapa? Karena tubuhnya harum. Maka bapak-bapak sebelum pulang ke rumah pastikan tubuhnya harum. Jangan sampai bau Allah. Harum. Ibu pun di rumah pastikan ketika suami bakal pulang jaga diri. Dilihat suami ini pulang dari mana. Kalau suami ini rajin pergi naik pesawat, maka sambut sekali-kali untuk gaya pramugari. Maka yang pulang sampai ke atas. Selamat sampai. Silakan masuk. Ketika dia bakal berangkat, jangan lupa
datang ke rumah. Kalau dia ngajar mahasiswa, pakai pakaian mahasiswa. Kapan perlu, ibu-ibu tuh kuliah lagi. Bapak-bapak tidur sama mahasiswa terus. Jadi biarkan tuin punya kuliah terus. Apa nanti gue gerakan sedang ini nabi kita, keluarganya menjadi contoh bagi kita. Tubuhnya harum, itu mengisyaratkan kepada kita tentang hubungan kekeluargaan ini di dalam rumah itu harus saling menjaga. Makan petai, unik, cuma jangan bungkus ke gigi, merebung, bungkus ke gigi belum, ya bisa gitu. Bapak dan Ibu yang gerakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nabi kita, bau tubuhnya harum. Ludahnya jadi obat, ludahnya jadi obat. Tidak sama dengan kita. Kalau gitu jangan-jangan tak meludah sampai corona. Ini rasa kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa kurang Nabi kita? Tidak ada kurangnya. Demi Allah, Nabi kita itu sudah menjadi contoh bagi diri kita. Apapun kehidupan. Apalagi kehidupan yang patut menjadi contoh. Sebagai apa kita? Sebagai pebisnis. Ada tidak sebagai pebisnis di sini? Dan setiap kaum muslimin harus memiliki cita-cita menjadi orang kaya. Enggak boleh ada yang punya cita-cita menjadi orang miskin. Walaupun pada akhirnya kita tahu. Harus memiliki target. Agar kenapa? Agar bermanfaat. Tapi niatkan harta ini bukan untuk diri kita sendiri. Agar orang lain bisa merasakan manfaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedari muda beliau sudah berbisnis. Coba ya. Menjalankan perniagaan yang luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Rasul yang paling pertama ketika berbisnis? Jujur. Jujur ya. Kan itu kuncinya. Jangan nipu. Ada orang yang baru berbisnis dikit lah nipu. Cuma sekedar jualan beras. Nipu. Pengikis dulu ke bawah. Ketika nyoba kelempung ke bawah itu. Saya pernah ketemu dengan Dato. Apa kerja itu? Kemarin kami bisnis. Apa bisnis ini? Jual beras. Jadi model mana? Wah, seru. Kalau kami dulu. Cawan kami dulu kata kawan. Kalau jumpa beras itu, ngitung kencang. Pengikisnya kami kelempung ke bawah. Ketika di Mondino kata kawan kami kelempung ke bawah. Jadi kami jauh ke bawah. Amal cuma lari, kami putar, buntutnya kami sih. Satu, dua. Dan saya tanya, ini cara untuk bentuknya bisnisnya. Selesai, stop, bangkrut. Begitulah modelnya itu. Kalau bisnis ini jujur, itulah mau tumbang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan bisnis ini diikuti oleh para sahabat. Coba ya kan. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa ketika mengikuti Rasul SAW. Ada Utsman bin Affan namanya. Utsman bin Affan kenal? Di mana kenal? Utsman bin Affan itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang orangnya hari ini sudah meninggal tapi rekening tabungannya masih ada atas nama Utsman bin Affan. Hotelnya masih ada hotel Utsman bin Affan. Kebun kurmanya masih ada kebun kurma Utsman bin Affan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kaum muslimin mengalami masalah dengan air. Karena biasa kaum muslimin ketika di kota Makkah mereka minum dengan air Zam-Zam tanpa kekurangan, pindah ke kota Madinah penuh dengan kekurangan. Hanya ada satu sumur namanya sumur Raumah di samping masjid Qiblatain. Itu milik Yahudi. Ngantri. Bayang sama kita. Dia mau banyak ngantri, enggak ada. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang mau membebaskan sumur ini? Nanti ganjarannya surga. Dan dia mikir Utsman bin Affan langsung bertebak nunggu Yahudi. Ketika ditemui terjadilah nego. Apa kata Utsman? Aku nak beli sumur nih. Oh nido, kata Yahudi. Paham kawan, kata sumur cuma sedikit. Itulah yang beli banyak. Yang duit katanya. Tidak dijual. Inilah badan pencarian duit kan. Nido kejual. Saya tahu Yahudi ngomong dengan Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Utsman bin Affan tidak kalah lobby. Apa kata Utsman bin Affan? Aku nido tidak kalah. Setengah naik beli. Akhirnya terjadi lobby setengah sumur Yahudi itu dibeli oleh Utsman bin Affan dengan cara sehari Yahudi, sehari Utsman bin Affan. Pas giliran Utsman bin Affan dapat dikumpulkan, ya Rasul itu sumur dapat, cuma dia dapat galonnya, cuma setengah. Saat ini kita bagi kawan. Apa kata Utsman bin Affan? Giliran kita bercila, mereka dapat lagi. Dari kaum muslim itu nggak
Muslim menunggu semua. Tidak ada yang beli. Kalau kaum Muslim itu mahal. Pas giliran Usman dari kami kawan sepuas untuk jaga pagi. Giliran itu dikit yang beli. Angkat tangan Yahudi man. Kata kawan aku angkat tangan nama model ini. Jadi lo baru kata Usman bin Affan atau jual pulang di bawah kata kawan. Ambillah kalau kami ini dibayar lagi. Jadi begitu Muhammad. Kita terhadap harta kita. Dan ini yang menjadi contoh bagi diri kita. Ini hidup kaya, adalah yaku, mengurus masjid umum. Maka itu kita nak bangun rumah dulu, sampai ke rumah. Ini. Jangan bisa tahu mama. Dong makan kawan mana rumah. Ini sudah kayu rumah. Dia buka sekali lagi. Kita nak bangun lagi. Nak bangun apa? Kita bangun dulu sampai ke rumah. Dia lagi kau kali ngomongkan, baik tunjuk. Aku kawan. Siapa nama? Hamba Allah. Padahal cerai tunjuk. Wah bakal saya aku hamba Allah. Berapa kata? 1000. Ya, 1000. Tapi jangan lupa baik Allah. Aku masih surga. 1000 bisa masuk surga. Tapi mudah-mudahan 1000. Maka dari menjadi pentingnya kaum muslim ini memikirkan tentang ekonomi. Abdurrahman bin Auf, ya Allah. Abdurrahman bin Auf itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah menjadi manusia paling miskin. Abdurrahman bin Auf. Coba ya. Kenapa? Karena hartanya ditinggalkan, tak boleh dibawa. Jangankan hartanya, bini Yuni tidak ikut. Ketika diajak oleh Abdurrahman bin Auf kemana kata kawan kita pindah ke Madinah, oh ini dong, kedua kawan. Dengan baju sama celana dulu di badan, tidak apa-apa pergi. Abdurrahman bin Auf pergi, harta tinggal, istri tinggal. Sampai ke kota Madinah ditawari oleh kaum Ansor. Kau nak tahu kawan? Aku kena kau bagi datang suka. Aku kira-kira nak pasangan tidak elah di mana yang tertarik. Ditawari istri. Aku kira kawan yang miskin, baju cuma dipakai, celana cuma dipakai. Kau dah yang lalu harta kami ini. Begitu. Jadi perhatian kepada sahabat-sahabat seiman itu begitu. Jadi sampai mereka mengalahkan keinginan mereka. Tapi Abdurrahman bin Auf itu pantang minta. Ketika ditawari itu tidak ada berpikiran, oh kesempatan kawan yang paling licin juga ini. Tidak ada, Abdurrahman bin Auf tidak mikir seperti itu. Ketika dikasih harta, tidak mikir Abdurrahman bin Auf tentang hartanya. Yang dipikir oleh Abdurrahman bin Auf, apa kata Abdurrahman bin Auf? Tolong tunjukkan kepada aku di mana pasar. Abdurrahman bin Auf berbisnis. Setelah beberapa saat saja dia di kota Madinah, dia harus menjadi orang terkaya. Saking hebatnya Abdurrahman bin Auf, kalau dia balik, bapak dan ibu yang dirahmat terdakwa dari belanja, bagaikan pasukan perang. Banyak itu. Pernah tak belanja ke pasar Tanah Abang itu, bawa truk puncak pasukan perang. Belanja pakaian. Kalau seandainya seperti itu bisnis kita, itu udah bisa disampaikan bahwa dia berhasil. Tapi belum ada. Abdurrahman bin Auf puncak pasukan perang. Di padang pasir puncak kepulauan pasukan perang berkuda. Kafilah banyak. Tapi Abdurrahman bin Auf mendengar kabar apa kata Rasul menyampaikan kepada Aisyah, kasihan Abdurrahman bin Auf bakalan masuk surga terakhir. Mengapa? Karena hartanya banyak. Jadi harta itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf mengingat tentang hadis ini yang disampaikan oleh Aisyah, gelisah. Takut dia kalau hartanya menjadi beban. Dia bicara hartanya habis. Tapi semakin Abdurrahman bin Auf ingin menghabiskan hartanya di jalan Allah, semakin Allah ganti. Bahkan saking berkahnya Abdurrahman bin Auf diangkat ke batu di bawah emas. Saking berkah. Pernah sebuah peristiwa kaum muslimin berangkat perang. Terjadi pertempuran padahal pada saat itu kurma sedang masak. Pada saat kurma sedang masak itu kaum muslimin yang laki-laki perang tidak ada yang panen. Balik dari pedang, kurma busuk. Tidak ada yang nak beli. Tidak siapa nak beli kurma busuk. Akhirnya Abdurrahman berpikir, kawan ini kesempatan kita menolong kawan-kawan yang lain. Saya akan habiskan harta. Diborong sama Abdurrahman bin Auf kurma busuk. Selesai diborong, tenang hati Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata di negeri sebelah Yaman ada tertimpa penyakit, obatnya kurma busuk. Jadi pemimpinnya memerintahkan utusan untuk mencari kurma busuk, coba ya. Keliling tidak ketemu dengan kurma busuk. Ada sahabat kau ngecek, kamu yang dicakal. Kurma busuk, kata kawan yang tak kurma busuk ketemu ya Abdurrahman bin Auf. Kemarin dari borong kalau tak apa-apa. Ditemui oleh utusan tadi, apa yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf? Kurma busuk tadi dibayar 10 kali lipat. 10 kali lipat.
diganti oleh Allah. Maka saksikanlah Bapak dan Ibu, siapa yang dermawan hidupnya pasti mawar. Tapi siapa yang pelit maka kina hilang. Masih setuju hidupnya. Makanya yang satu biasanya mungkin. Halo? Kan? Nah, maka mulai hari ini berubah kita lihat contoh dan suri teladan apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh para sahabat. Yuk kita mainkan harta kita masing-masing. Ayo kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Allah tak akan pernah menzalimi kita. Pastikan. Apa yang dibutuhkan untuk umat ini keluarkan. Apa yang dibutuhkan untuk umat ini jalankan. Enggak usah khawatir, Allah pasti ganti. Dan yang lebih hebat lagi Bapak dan Ibu, apa yang kita keluarkan di dunia ini nanti akan menjadi naungan bagi diri kita. Zillul mu'minina fi yaumil qiyamah as-sadaqah. Jadi pelindung kaum muslimin dan pada hari kiamat berada pada sedekah. Maka keluarkan. Tapi Ustaz, kami tidak ada yang banyak, yang dikit. Maka Rasul menyampaikan, takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya sedekah setengah kurma. Pernah ada ibu sedekah setengah kurma? Belum pernah? No. Bapak-bapak pernah belum? Sedekah setengah kurma. Saking dikitnya. Manusia hari ini banyak terlenteng. Tidak sedekah kalau belum banyak. Banyak yang muncul. Maka mulai dari yang kecil. Ada yang 1.000 keluarkan 1.000. Kau seraku. Tak kas kota amalnya keliling transparan kacau terang. Terserahlah nak masukkan kota. Karena memang itulah yang ada. Jangan pilih-pilih. Televisi apa banyak. Kan itu semua. Begitu cabut, gaya warna dikit, istimewa tuh, masuk dulu lagi. Salah. Ini harta. Jadi diberikan contoh kepada kita, gimana tentang mengolah harta ini. Maka mainkan, manfaatkan agar nanti harta itu Allah ganti, Allah berikan kebahagiaan kepada kita dari akhirat, harta akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu. Halo? Kemudian? Hah? Kalau lagi ingin tumpeng tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini jadi bisnis. Ayo, semua kita memiliki potensi yang sama. Ayo mainkan. Semua potensi itu mainkan. Dan niatkan kepada Allah agar kita menjadi orang-orang hebat dimanapun kita berada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena memang orang yang pandai memainkan hartanya hidupnya akan bahagia. Karena memang harta diberikan oleh Allah bukan untuk diri kita sendiri. Semakin kita keluarkan maka akan semakin lempeng kita. Lihatlah lautan. Pernah melihat lautan? Lautan itu banyak ikannya di dalam. Tapi pernah nggak lautan itu memikirkan makan ikan? Pernah nggak? Nggak pernah. Lautan itu banyak ikan yang di dalam. Itu gimana lautan yang memikirkan orang mengambil manfaat dari lautan? Tapi semakin banyak orang yang mengambil ikan di dalam lautan, ada nggak terkamar lautan kering? Nggak pernah. Kenapa? Karena lautan mengeluarkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk bermanfaatan. Buah-buahan, coba lihat buah-buahan. Pohonnya rindang, berbuah lebat. Pernah nggak pohonnya memikirkan dia memakan buahnya? Nggak pernah. Yang dipikirkan oleh rambutan kalau dia berbuah banyak, di mana orang lain itu mengambil manfaat dari buahnya. Tapi lihat apa yang terjadi dengan pohonnya. Nggak pernah kekurangan buah. Habis tahun ini, tahun depan mesti lah. Habis tahun ini, tahun depan berbuah kan. Begitulah Bapak dan Ibu yang dirahmati dalam Allah tentang kehidupan kita dalam memainkan peranan terhadap harta yang kita punya. Nah ini yang harus kita contoh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang harus kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW tentang ibadahnya. Rasulullah SAW pernah dikisahkan oleh Aisyah tentang ketika dia melakukan ibadah yang bernama sholat. Sampai mengkau ketika Rasul melakukan sholat, padahal kurang Nabi, diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Apa yang diinginkan diberi oleh Allah, sholatnya masih sampai mengkau ketika. Lagi itu, diampuni tak belum keluar, diampuni yang tidur. Surga itu tidak jelas itu minta kalau masuk surga atau tidak. Maka dia berani kecekkan sholat ini do wajib. Sholatnya kelas kami ini do wajib lagi. Kami tidak tinggi kedudukannya. No, di dalam listin ngomongnya mau diri. Setinggi apa kita dari Rasul? Nabi saja masih sampai bengkak kakinya di dalam menunaikan sholat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita
mengambil contoh tentang rasul ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka motivasi kita untuk melakukan amal ibadah. Ketika mendengarkan panggilan Allah bersegera, jangan berlama-lama. Diawali dengan kita pahami tentang syarat sahnya, syarat diterimanya sholat. Diawali dengan bersuci. Hati-hati mengenai kue rahmat Allah. Ada orang yang sholatnya tak diterima sama Allah hanya gara-gara bersucinya gagal. Halnya kalau sepele, gara-gara pipis tapi tidak cebok. Masih banyak kita temukan itu yang pipis tidak cebok. Baik betul baik. Susah. Ada nggak yang model gitu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah itu najis. Kalau nggak dibersihkan, walaupun kita wudhu, status kita itu nggak suci. Sholat pun nggak diterima sama Allah Subhanahu. Maka bersihkan. Pastikan ketika kita pipis, bahkan Rasul pernah berdiri bersama sahabat di samping kuburan. Padahal orangnya soleh. Apa kata sahabat? Kenapa ya Rasulullah? Orang di dalam sudah tersiksa. Masalahnya apa? Bersucinya nggak beres. Gara-gara pipisnya nggak tuntas, maka sucikan. Cuci dengan air. Nggak ada air pakai batu, nggak ada batu pakai kayu, nggak ada kayu pakai tisu, nggak ada tisu pakai daun, nggak ada daun pakai tanah, nggak ada tanah. Nah hidup di mana kita? Si bulan. Pada itu yang dirahmati Allah. Maka mari, yuk kita ikuti dari segi ibadah. Rasulullah SAW berkata, mana apa kurangnya Nabi? Sibuknya luar biasa sebagai pemimpin negara. Sibuknya luar biasa, dia juga menjalankan bisnisnya. Dakwahnya di mana-mana, tapi beliau tak pernah tinggal sholat, tak pernah tinggal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking hebatnya ibadahnya Nabi kita sampai bengkak kakinya. Lagi itu bisnis jatuh. Nabi bukan lawan tentu tak mau. Sholat tinggal. Ya Allah, na'udzubillah. Maka melalui momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita ambil ibrah dan pelajaran daripada setiap peristiwa dan kita jadikan contoh bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya penyampaian singkat ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita hari ini sampai nanti di jannahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling cinta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pun kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan kita berkumpul. Nanti kalau di surga saling cari, inai kawan yang belum muncul. Kamu belum muncul, tanya sama Allah, ya Roh, sebulan dulu belum ada. Padahal dulu waktu di dunia kami sama-sama melakukan ketaatan. Dicari, karena nanti ada saatnya syafaat diberikan oleh Allah, diizinkan kepada sahabat dan memberi pertolongan kepada sahabat-sahabat. Dengan syarat sahabat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.